Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan bahagia. Menyajikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Bersama saya, Ade Putri, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pesisir Barat. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas, guna memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Adapun kebutuhan belajar yang dimaksud meliputi 3 aspek. 1. Kesiapan belajar murid. 2. Minat belajar murid. Dan 3. Profil belajar murid. Adapun yang dimaksud dengan kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada situasi tertentu atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Dan yang terakhir adalah kebutuhan belajar murid terkait profil belajarnya, yang juga terkait dengan banyak faktor seperti lingkungan belajar, pengaruh budaya, ataupun gaya belajar. Apakah gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik? Setelah mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, maka kita dapat menentukan strategi diferensiasi apa yang akan dilakukan berdasarkan kebutuhan belajar murid tersebut. Adapun strategi diferensiasi yang dapat dilakukan berdasarkan pemetaan 3 kebutuhan belajar murid, yaitu 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, dan 3. Diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah materi apa yang akan diajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan murid, minat belajar murid, ataupun profil belajar murid. Sedangkan diferensiasi proses berkaitan dengan perbedaan proses pembelajaran dengan menyediakan kegiatan berjenjang. Adanya pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual murid, memvariasikan waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Dan yang terakhir adalah diferensiasi produk, merupakan usaha dalam memberikan kesempatan bagi setiap murid untuk mengekspresikan pemahaman mereka dan mencapai tujuan pembelajaran melalui berbagai bentuk produk atau hasil belajar. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. 1. Menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 2. Menganalisis kebutuhan belajar yang meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar dengan melakukan asesmen diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif. 3. Melakukan pemetaan kebutuhan belajar. 4. Menganalisis penerapan strategi diferensiasi yang akan digunakan. 5. Merancang asesmen pembelajaran, meliputi asesmen formatif dan asesmen sumatif. Dan yang terakhir adalah mengimplementasikan rancangan. Berikut adalah cara bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. 1. Menyesuaikan tingkat kesulitan. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menyesuaikan tingkat kesulitan tugas, aktivitas, dan materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan masing-masing murid. 2. Penggunaan beragam strategi pengajaran. Guru dapat menggunakan berbagai strategi pengajaran dan metode pembelajaran untuk mencocokkan kebutuhan belajar muridnya. 3. Pemberian dukungan tambahan, di mana murid yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep tertentu dapat mendapatkan dukungan tambahan melalui sesi bimbingan, tutorial, atau pengajaran kelompok kecil. Dan guru juga dapat memberikan sumber daya tambahan seperti video pembelajaran atau materi tambahan untuk mereka memahami materi dengan lebih baik. 3. Pengakuan minat dan bakat. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru untuk memfasilitasi dan mengakomodir minat dan bakat khusus murid. Dengan mengintegrasikan minat mereka ke dalam pembelajaran, motivasi dan antusiasme belajar murid dapat meningkat.
5. Asesmen berpihak pada murid meliputi asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Kaitan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi merupakan wujud dari implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara dalam praktik pembelajaran di kelas. Nilai-nilai seperti mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, serta berpihak pada murid sangat penting bagi guru penggerak dalam menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi secara efektif, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam kaitannya dengan visi guru penggerak, pendekatan berdiferensiasi adalah cara untuk merealisasikan visi dengan menyesuaikan pembelajaran agar sesuai dengan karakteristik unik dan kebutuhan belajar masing-masing murid, sehingga dapat merangsang potensi maksimal yang dimiliki murid. Dan kaitan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, penerapan pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan ini, di mana penerapan pembelajaran berdiferensiasi dapat berkontribusi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Murid akan merasa dihargai dan diterima dengan keunikan mereka, sehingga setiap murid akan merasa aman, nyaman, mandiri, dan bertanggung jawab dalam belajarnya. Demikian penyajian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetaplah tergerak, bergerak, dan menggerakkan untuk mewujudkan merdeka belajar.